Halo semua siswa-siswi RBD. Baik, kita mulai dari teks yang pertama. Teks pertama ini berbicara mengenai non-verbal communication atau komunikasi non-verbal seperti ini. Ya, lalu dikatakan di paragraf pertama, ya biasanya di paragraf pertama ini terkandung inti dari sebuah teks, ya, oke? Nah, di paragraf ini kita lihat non-verbal communication is didefinisikan sebagai komunikasi antara orang-orang by means dengan menggunakan hal yang lain selain kata-kata. Ya, jadi seperti ini gambarnya, jelas ya. Non-verbal communication ya, atau disingkat NVC di sini derives from, berasal dari salah satu dari sumber-sumber berikut ini. Jadi apa saja yang termasuk non-verbal communication? Ya, secara garis besar kita lihat ada eye contact atau kontak mata. Ya. Yang kedua adalah mulut atau mouth, ya terutama ketika tersenyum, smiling or grimacing, menyeringai misalnya, ya sehubungan dengan kontak mata. Lalu berikutnya salah satu yang termasuk dalam non-verbal communication adalah postur tubuh. Apakah dia duduknya ke depan atau ke belakang? Ya, kemudian gesture, ya, as with the use of arm movements when talking. Apakah tangan kita bergerak seiring ketika kita berbicara? Ya. Berikutnya adalah orientation of the body to the addressee. Ya, addressee itu adalah orang yang dituju. Jadi orientasi bahasa tubuh kita kepada orang yang dituju. Ya, ini yang diajak bicara. Kemudian body distance, ya ini soal jaga jarak mungkin ya. As we stand too close or too far away from others. Ya, dalam teks ini body distance itu termasuk non-verbal communication. Ya, sementara kalau sekarang itu memang semuanya harus jaga jarak katanya di masa pandemik ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah smell, including perfumes. Jadi harumnya seseorang itu juga termasuk ke dalam non-verbal communication. Ya, berikutnya adalah skin, including pigmentation atau pigmentasi, blushing, ya merasa malu misalnya ketika dalam konteks pembicaraan tertentu, lalu pipinya jadi memerah begitu, and texture. Ya, kemudian rambut juga termasuk non-verbal communication, ya, including length, panjang rambut, teksturnya, dan gaya rambutnya. Ya, dan yang terakhir di sini adalah clothes atau pakaian, with particular reference to fashion. Ya, itulah isi paragraf pertama. Ya, jadi secara keseluruhan non-verbal communication seperti ini mungkin kalau digambar ya. Ya, digambar hanya ada 6, tapi di sini ada 10 poin. Oke, kita lanjutkan. Di paragraf berikutnya, non-verbal communication is not quite the same as the body language, because any claim about the language must refer to an agreed and identifiable grammar and syntax. Jadi komunikasi non-verbal itu tidaklah sama dengan body language, karena setiap pertanyaan mengenai bahasa tersebut, ya, atau artinya the language di sini adalah bahasa nonverbal itu, ya. Setiap pernyataan mengenai bahasa yang nonverbal ini, ya, pastilah refer to atau mengacu kepada tata bahasa dan sintaks. Ya, ini urusan dalam perbahasaan begitu ya. Yang dapat diidentifikasi maksud saya dan disetujui. Ya. Non-verbal communication is not always so precise or advanced. Ya, jadi non-verbal communication itu juga tidak selalu presisi dan canggih. Ya. The vocabulary of non-verbal sign is more limited than speech. Ya, komunikasi non-verbal itu tentunya lebih terbatas dibandingkan dengan kata-kata. Walaupun demikian, ya, adalah salah ketika kita
ketika kita berpendapat ya bahwa komunikasi nonverbal ini itu terpisah, isolated dari speech atau dari komunikasi dengan kata-kata. Malahan, instead, some complex interaction is envisaged between word and body signal. Bahkan katanya malahan beberapa interaksi yang kompleks itu dipandang atau digambarkan, envisage, dipandang atau digambarkan antara kata-kata dan body signal. And one that is not always complementary. Dan juga dia adalah salah satu dari hal yang tidak dapat digantikan atau tidak dapat diimbangi begitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata, namun hanya bisa diungkapkan dengan justru komunikasi nonverbal tadi, tanpa kata-kata. Nah, imagine yourself interviewing job applicants. Bayangkan kamu katanya sedang mewawancara para pelamar pekerjaan. You might not offer employment to a candidate who refuses to look at you. Gitu ya. Jadi kalian tentu tidak akan menawarkan pekerjaan kepada calon pekerja yang menolak melihat kepada kamu. Lalu yang selalu frowns itu mengernyitkan dahi, hunches both shoulders, selalu menaikkan bahunya begitu ketika berbicara. Sweats a lot, berkeringat banyak, and has a Mohican haircut, dan memiliki gaya rambut yang seperti duren begitu ya, yang rambutnya ke atas, keras, pasti kalian juga pernah lihat. Sekalipun, walaupun he or she gives thoughtful and interesting replies to your question. Sekalipun mereka itu memberikan jawaban yang sangat baik dan sangat menarik. Oke, kita lanjutkan. Take eye contact as an example for discussion. Kita ambil kontak mata untuk contoh diskusi ini. Jadi di sini paragraf ketiga ini berarti isinya contoh. Mutual eye contact, where both people look into each other's eyes, can be a sign of liking. Jadi kontak mata antara dua orang itu bisa menjadi tanda bahwa satu sama yang lain itu cocok. Akan tetapi prolonged gaze, tatapan gaze yang lama, prolonged, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Terlalu lama menatap begitu. The directed eye contact violates a code of looking. Jadi kontak mata yang terlalu langsung, itu violates, itu melanggar kode etik dalam hal melihat, violates a code of looking, where eye contact is frequently broken, di mana kontak mata itu seringkali terputus, tetapi kemudian kembali, return to, and leads to depersonalization of the victim. Kontak mata terjadi kembali lalu menyebabkan depersonalization atau seolah-olah memandang rendah begitu kepada si korban, victim, kepada orang yang dilihatnya maksudnya. Because an aggressor di sini berarti orang yang melihat, deliberately artinya dengan sengaja, breaks the rules, melanggar aturan which the victim adheres to, di mana si korban atau orang yang dilihat itu memiliki prinsip-prinsip tertentu atau yang mereka anut mengenai kode etik melihat, adheres to, yang mereka anut. Eye contact is often enhanced by size of pupils. Jadi kontak mata itu seringkali diperkuat oleh ukuran pupil mata kita. Jadi apakah orang itu melotot atau tidak. Eyebrow inflection, naiknya alis, and movement, dan juga gerakan-gerakan alis, itu juga berbicara, and smiling, dan juga senyum tentunya. Okay?
Baik, ini bacaan tadi semua. Kita ke pertanyaan langsung sekarang. Ya, tujuan ditulisnya teks ini adalah untuk apa? Ya, biasanya tujuan teks ya, seringkali ada di paragraf awal, seringkali ya. Jadi di sini dikatakan non-verbal communication is defined, ya, didefinisikan. Oke, berarti penulis ingin mendefinisikan apa maksudnya komunikasi nonverbal itu. Ya. Dapat kita pilih di sini sekarang. Ya, apakah yang A present the result of research or B define nonverbal communication? Ini sangat menjanjikan jawaban ini. Yang C adalah describe the real situation of job interview. Ini terlalu jauh. Ya. Provide examples of nonverbal communication, ya, memberikan contoh-contoh itu juga bukan tujuannya. Ya, explain the roles of nonverbal communication in communication, menjelaskan mengenai peran komunikasi nonverbal dalam komunikasi. Ya, tentunya isinya yang B, jelas tertulis di sini. Ya. Kita lanjut kepada nomor berikutnya. It can be inferred from the text. Dapat kita simpulkan, invert. Ya, artinya tidak tertulis secara jelas dalam teks ini, tetapi disimpulkan. Bahwa verbal and non-verbal communication, bahwa komunikasi verbal dan non-verbal itu, ya, apakah never match, apakah tidak pernah cocok? Bukan. Use the same grammar. Tidak ada grammar untuk non-verbal communication. Ya. Always support each other, belum tentu. Need learning and practice, ya, tidak bisa dipelajari sepertinya non-verbal communication itu. Sometimes show striking contrast. Kadang-kadang menunjukkan kondisi yang benar-benar berlawanan. Striking contrast. Sepertinya ini jawabannya. Ya. Oke. Ya, dari mana striking contrast ini? Ya, seperti yang tadi, ya, seseorang bisa saja ketika diwawancara itu memberikan jawaban yang benar-benar meyakinkan dan baik sekali jawabannya. Namun dari tampilannya, komunikasi nonverbalnya itu kurang pas untuk menduduki sebuah jabatan di sebuah perusahaan. Ya, oke. Berikutnya, the author organizes the ideas in the text by. Nah, organize the ideas artinya pengaturan paragraf. Bagaimana penulis ini mengatur paragraf-paragraf dalam teks ini. Ya. Baik, kita lihat ya, kalau keluar soal seperti ini di UTBK, ya, itu yang dilihat begini. Paragraf pertama secara garis besar ini adalah definisi, betul? Ya. Paragraf kedua ini isinya seperti apa? Mungkin di sini banyak contoh-contoh berarti. Ya. Nah, kalau kita lihat yang pilihan A, classifying types of non-verbal communication. Jadi mengklasifikasikan jenis-jenis komunikasi non-verbal. Ya. Ini bukan berbicara mengenai klasifikasi dari atas sampai bawah sini. Ya. Jadi ini bukanlah organisasi atau pengaturan paragraf yang paragraf ini maksudnya. Yang B, differentiating non-verbal communication from body language, membedakan antara komunikasi non-verbal dengan bahasa tubuh. Ya, apakah ini pengaturan paragrafnya? Bukan. Ya, kita lihat yang C, defining non-verbal communication. Ya, defining, definisi itu di paragraf 1. Ya, examples, giving examples ada di paragraf bawahnya. Ya, jadi inilah jawabannya. Oke? Kalau yang D katanya exploring problems, ya, mengeksplor masalah-masalah dalam mendefinisikan komunikasi nonverbal. Ya, tentunya bukan ini jawabannya. Ordering sources atau mengurutkan sumber-sumber dari komunikasi nonverbal secara kronologis. Kronologis ini artinya di dalamnya ada kurun waktu atau menurut timeline. Ya, jadi juga bukan yang E, tidak tepat. Ya. Kita lanjut. Ya, sekarang kita
mencari sinonim biasanya, ya. The word code in the second sentence of the last paragraph. Kata code itu ada di sini. Ya. The directed eye contact violates a code of looking. Ya, jadi kontak mata yang diarahkan, ya, kepada seseorang, ya, itu melanggar code of looking, aturan tata cara melihat. Nah, jadi sinonimnya di sini adalah aturan itu rule. Ya, jadi code atau aturan itu bukanlah sign, itu tanda, bukan program, bukan simbol, bukan juga instruksi. Instruksi bagaimana melakukan sesuatu, itu bukan itu, ya. Oke. Nomor terakhir di teks ini, according to the text, non-verbal communication, ya, doesn't have established rules, tidak memiliki aturan yang sudah dibuat standar, yang sudah kokoh begitu. Ya, sepertinya benar ya, karena ini tidak ada aturannya. Tapi kita lihat yang B, has an identifiable grammar. Tidak ada grammar dalam komunikasi nonverbal. Ya, dapat dihasilkan dari hair color, dari warna rambut katanya. Ya, bukan ya, tidak tepat ini. Is isolated in language study. Ya, terisolasi dari atau terpisah dari pembelajaran bahasa. Bukan, karena ini juga adalah sebuah cara untuk kita berbahasa. Ya, tapi bukan menggunakan kata-kata. Is more complicated than body language? Enggak juga. Ya, menurut teks ini tidak lebih kompleks, tidak lebih rumit, complicated. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, itulah pembahasan dari teks yang pertama. Ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas teks 2. Ya. A renewable energy oasis. Kita lihat kata pertamanya saja sudah renewable energy. Berarti jelas di sini kita akan membahas mengenai energi yang dapat diperbaharui. Lalu kata oasis di sini diberikan tanda kutip, ya. Artinya ini bukanlah oasis yang sesungguhnya yang ada di gurun, sebagaimana kita tahu. Ini ada makna lain dari oasis ini tentunya. Ya, jadi a renewable energy oasis, ya, yang dijadwalkan, ya, scheduled untuk dibangun lebih banyak, ya, scheduled to be built more, ya, may serve as a proving ground, dapat digunakan sebagai sebuah dasar yang memiliki bukti for new technologies, untuk teknologi-teknologi baru, ya, designed, yang didesain untuk bring green living to the desert, ya, untuk memberikan kehidupan yang bebas emisi, green di sini, bebas emisi, ya, di padang gurun, ya. Nah, the Plant Research Center, ya, jadi pusat riset yang sudah terencana ini is part of the Sahara Forest Project, ya, which doesn't mean it will be built in Africa. Jadi dia adalah bagian dari Sahara Forest Project, ya, yang artinya dia bukanlah akan dibangun di Afrika, artinya bukanlah di padang gurun dibuatnya proyek ini. The center is meant to be a small-scale version of massive green complexes. Ya, jadi dia itu versi kecil, versi skala kecil, ya, dari kompleks yang besar, massive, ya, kompleks besar yang hijau. Katanya hijau di sini memiliki makna yang bukan warnanya saja, tapi lebih ke tidak menyebabkan polusi begitu, ya. Massive green complexes that project managers hope to build in deserts around the globe. Jadi manajer proyek ini berharap suatu hari nanti, ya, jika penelitian di sini berhasil, ya, mungkin bisa dibangun di padang gurun begitu, ya. Tapi sekarang untuk proyek percobaannya bukan di padang gurun. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya dari Sahara Forest Project, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu tadi di paragraf pertama kita sudah tahu kurang lebih isinya akan seperti apa. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Jadi dengan berganti paragraf tentunya topik yang dibahas atau intinya itu akan berubah,
Ya, perhatikan setiap berganti paragraf ya anak-anak. Oke. Experts are now examining arid sites in Australia. Ya. Arid itu artinya kering. Jadi para ahli sekarang sedang meneliti area-area kering di Australia, di Amerika Serikat, di Timur Tengah dan juga di Afrika yang dapat mendukung fasilitas pengujian ini. Ya, the Sahara Forest Project is a holistic approach. Dia adalah pendekatan yang holistik yang menyeluruh for creation of local jobs, untuk menciptakan lapangan kerja, ya makanan, air dan juga energi. Ya, utilizing relatively simple solution, ya, menggunakan solusi sederhana yang relatif sederhana. Ya, mimicking design yang meniru desain dan prinsip-prinsip dari alam. Ya, itu kata Frederick Hauge. Ya. For instance, sebagai contohnya, special greenhouses would use hot desert air and seawater. Ya. Make fresh water for growing crops. Ya, menggunakan air jernih untuk untuk menanam tanaman pangan. Ya, crops itu adalah tanaman pangan yang bisa dimakan. Ya, solar energy would be collected, jadi energi sinar matahari itu dapat dikumpulkan untuk menghasilkan energi, ya power. And algae pools would offer a renewable and easily transportable fuel supply. Dan juga kolam-kolam yang berisi alga ini akan memberikan sebuah suplai bahan bakar yang dapat dipindah-pindah dengan mudah dan juga dapat diperbaharui. Ya. In addition, planting trees near the complex would trap atmospheric greenhouse gases such as carbon dioxide while restoring any natural forest cover that has been lost to drought and timber harvesting. Ya, timber harvesting ini artinya penebangan hutan. Timber ini kayu sebetulnya. Penebangan hutan. Ya. Oke, jadi selain kegiatan-kegiatan ini dalam Sahara Forest Project, ya, juga dilakukan kegiatan menanam pohon-pohon di sekitaran kompleks tersebut yang akan trap atau menjebak gas-gas rumah kaca, ya, seperti karbon dioksida, kita sudah tahu itu, ya. Dan juga sementara itu restoring any natural forest cover. Ya, dan juga restoring artinya memulihkan, ya, natural forest cover yang sudah hilang gara-gara kekeringan ataupun gara-gara ditebangin hutannya. Ya. From my perspective, dari sisi pandang saya sebagai seorang pencinta lingkungan, this could be a game changer. Ya. Game changer itu memiliki makna sebuah ide yang bisa mendobrak atau cara berpikir baru begitu, yang bisa membawa sebuah inovasi baru. Ya, itu namanya game changer. Jadi hal-hal tersebut ini, ya, yang sudah kita lihat ini, itu akan membawa inovasi baru, ya, in how we produce biomass for food and energy, ya, and how we are going to provide fresh water for the future. Ya, bagaimana kita akan menghasilkan biomasa untuk makanan dan energi, lalu bagaimana kita bisa menyediakan air jernih di masa yang akan datang dengan cara yang betul-betul baru. Ya. Nah, salah satu game changer yang sehari-hari kita temui itu adalah ATM. Ya. Dulu kalau orang mau mengambil uang di bank harus datang ke banknya, ya, lalu kita harus menuliskan sebuah yang menulis di kertas gitu berapa jumlah yang mau kita ambil, tanda tangan dan sebagainya. Tapi sekarang, ya, ATM, lalu bahkan sampai online banking, nah itulah game changer, ya, betul-betul berubah, membawa inovasi baru. Oke, tadi itu paragraf kedua. Nah, sekarang kita lihat paragraf ketiga. But not all experts are as enthusiastic about the project. Tapi tidak semua para ahli itu seantusias yang tadi, ya, bapak yang tadi, Frederick Hauge tadi, tentang proyek ini. In terms of the reforestation plans, dalam hal rencana untuk penanaman kembali hutan-hutan itu, ya,
ada ahli yang bilang seperti ini, trying to grow trees in the Sahara Desert is not the most appropriate approach. Ya, menanam pohon di gurun Sahara itu bukanlah pendekatan yang pas, yang paling cocok. Said the forest ecologist. Ya, kita ingat tadi di paragraf sebelum ini bahwa Bapak Frederick tadi adalah seorang environmentalist atau ahli lingkungan, pencinta lingkungan. Ya, sedangkan yang mengatakan hal ini adalah seorang ecologist, forest ecologist, ya, at the University of California. After all, even though it was literally green in the past, ya walaupun di zaman dulu itu hutan-hutan di Sahara itu betul-betul hijau, ya berwarna hijau, tetapi Sahara was never heavily forested. Tetapi Sahara itu tidak pernah berhutan lebat. Ya, jadi paragraf ini sepertinya tidak menyetujui apa yang dikatakan di paragraf kedua tadi. Begitu optimisnya, ya, tentang bagaimana nanti kita akan menghasilkan sumber-sumber energi di masa yang akan datang lewat Sahara Forest Project. Ya, oke, kita lihat sekarang. Inilah seluruh bacaannya. Ya, kita ke pertanyaan sekarang. It is clear from the passage that the author's purpose of writing the passages above is to, jadi tujuan si penulis menuliskan hal ini untuk apa? Ya, kita lihat di sini si penulis ini begitu optimisnya memperkenalkan Sahara Forest Project. Ya, lalu apa saja yang dilakukan dalam proyek ini, betul? Ya, sehingga nanti bisa diaplikasikan beneran di gurun Sahara. Ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang ini tentunya. Show activities in the Sahara Forest Project. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Unlike the information in paragraph 3, tidak seperti informasi pada paragraf 3, ya tadi kita sudah bahas. Paragraf kedua di bacaan ini berisi informasi mengenai apa. Ya. Paragraf ketiga di sini sepertinya kurang cocok tadi yang disebutkan di paragraf kedua. Apa yang disebutkan di paragraf kedua? Tentang pandangan yang begitu optimis, ya, dari seorang environmentalist. Betul? Nah, jadi paragraf kedua yang ditanya, ya, paragraf kedua itu berisi informasi mengenai optimistic views. Ya, yang A memiliki makna strong refusals atau penolakan yang kuat, predictive studies penelitian untuk memprediksi sesuatu, bukan predictive studies di sini, opposite outlooks, ya bukan yang berlawanan juga, positive opinions bukan juga opini positif, tapi di sini lebih ke optimistic views. Ya, mungkin saya bisa tekankan di sini begini, apa bedanya optimistic dengan positif? Kalau positif itu terjadinya sekarang. Ya, saya positif dengan sebuah pernyataan misalkan. Tetapi kalau optimistic itu sesuatu yang belum terjadi. Ya, tetapi kita optimis. Hal ini akan membawa kebaikan jika diterapkan. Seperti itu. Ya, seperti anak-anak di sini juga siswa-siswi, apakah kalian optimis akan diterima di UTBK 2022? Ya. Kalian optimis walaupun belum, tesnya belum. Ya. Oke. Kita lanjut. What does the word it, ya, dalam ini, which doesn't mean it will be built in Africa. Ya, ada di kalimat ini, which doesn't mean it will be built in Africa. It ini mengacu kepada apa? Nah, kita bisa lihat, tentunya harus lihat kalimat sebelumnya. Ya, kita lihat di sini. The Plant Research Center is part of the Sahara Forest Project, which doesn't mean, ya, it will be built in Africa. It-nya tentunya adalah Plant Research Center. Ya, tetapi dari ketiga kata ini, yang mana yang betul-betul it-nya? Oke, apakah plant atau research? Ya, plant-nya nggak ada ya. Research atau center, betul? Jadi tiga yang lain itu bisa kita eliminasi. Ya, it is not a desert.
or project or ground, bukan, tetapi research atau centernya. Nah, dalam bahasa Inggris, kata benda itu ada di belakang, betul? Seperti misalnya pohon besar. Ya, pohon besar itu big tree. Tree-nya ada di belakang. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan pohonnya lebih dahulu, pohon besar. Ya, bahasa Inggrisnya big tree. Berarti it ini juga ya mengacu kepada benda, bendanya di mana? Di paling belakang, yaitu center. Oke? Jadi it mengacu kepada center atau pusat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor berikutnya, which of the following is relevant with the idea of a small scale version? Ya. Ide dari small scale version, versi skala kecil, itu bisa diumpamakan seperti apa? Mungkin ini sedikit mirip-mirip dengan TPS. Ya. Apakah skala kecil ini itu identik dengan the project surveys, ya, the number of cars passing by the bridge in a day, ya, survei sebuah proyek di mana sejumlah mobil lewat di sebuah jembatan dalam satu hari, ya. Jadi sekali lagi, small scale version ini apa? Dia membuat satu proyek yang skala kecil, ya, yang lingkungannya sangat mirip dengan di gurun Sahara, ya, sehingga kemudian nanti proyek kecil ini bisa diterapkan atau digunakan di gurun Sahara yang sesungguhnya. Ya, di gurun yang sesungguhnya. Kita coba dulu dengan skala kecil, berhasil atau enggak gitu. Oke. Jadi perumpamaan atau analogi yang A ini kurang tepat, ya. Yang B, siswa-siswa kelas 12 ya bekerja dalam kelompok dalam sebuah laboratorium biologi. Sepertinya juga kurang tepat. Budi focuses his research. Budi memfokuskan dirinya kepada riset ya terhadap the physical aspects of the temple. Aspek-aspek fisik yang ada pada temple atau pada kuil. Sepertinya juga nggak tepat. Yang berikutnya, Tina examines the relationship between physical fitness and learning. Jadi Tina katanya mempelajari hubungan antara kebugaran fisik dan belajar. Bukan juga. Ya, yang berikutnya, Anita studies the chance. Anita mempelajari sebuah kesempatan. Ya, ketika menanam sebuah apel, ya, of growing an apple, sebuah apel with little water in a pot. Ya, sepertinya ini yang paling tepat. Ketika apel yang kecil ini dengan air yang sedikit di dalam sebuah pot, ya, ketika dia berhasil, maka konsep ini, ya, Anita bisa membuat sebuah mungkin perkebunan apel, ya, dengan menggunakan air yang sedikit. Ya, oke. Inilah analogi yang paling tepat, ya, yang paling relevan. Kita lanjutkan. Nomor terakhir pada teks kedua ini, obviously the author views that the expert's estimation of success on the project mentioned in the passage is, ya, jadi jelas terlihat bahwa the author views di sini pandangan, dan pandangannya berbentuk plural, ya, pandangan-pandangan, that the expert's estimation of success. Nah, jadi pandangan estimasi dari para expert. Pandangannya banyak. Bagaimana pandangan-pandangan itu? Di paragraf kedua, jelas Bapak Frederick Hauge ini sangat optimis, ya. Sedangkan di paragraf ketiga, ya, ada seorang ecologist, forest ecologist, itu kurang setuju dengan pendapat Bapak Frederick ini. Berarti pandangan keduanya itu tidak serupa. Ya, tidak serupa atau tidak sama. Dalam bahasa Inggris itu dissimilar, ya. Undeniable itu artinya tidak dapat disanggah, inaccurate itu tidak akurat, uncertain tidak pasti, mistaken itu salah. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke? Begitulah ya, kita sudah bahas sampai teks yang kedua. Baik, kita masuk ke teks 3 sekarang. Ini teksnya tidak terlalu panjang, ya.
Cuma seperti ini, oke? Ya, keseluruhannya seperti ini anak-anak. Ya, nah, baik kita lihat ya ceritanya. Technology is rapidly expanding the scope of capabilities for both professional and personal use. Jadi teknologi itu ya sedang mengembangkan secara cepat the scope of capabilities, jadi scope kemampuan mereka, kemampuan teknologi ini ya untuk dunia profesional, both professional and keperluan atau penggunaan pribadi, personal use. Such is the case with smartphones. Yeah. Professionals now have devices available to them capable of digital media, internet access, phone communication, multi-person scheduling, and office tools for documents and presentations. Ya, jadi seperti inilah smartphone yang digunakan oleh para professionals. Ya, mereka bisa menikmati hal-hal ini. Untuk orang-orang yang terjun di dunia bisnis, business people that are often mobile, yang seringkali berpindah-pindah, ya, bepergian kemana-mana, may maximize the use of these critical features on smartphones. Ya. Individuals atau orang-orang pada umumnya, people, who simply enjoy the luxury of multifunction devices, yang hanya menikmati kemewahan dari perangkat-perangkat multifungsi ini, often use these devices, ya seringkali menggunakan perangkat-perangkat seperti ini for frivolous pursuits. Untuk, nah frivolous itu artinya sembarangan atau asal-asalan, ya. Pursuits itu pencarian sebetulnya. Jadi untuk mencari hal-hal yang ya sembarangan aja gitu, tidak ada tujuannya, ngasal jadinya. Ya, jadi mereka menikmati kemewahan ini untuk frivolous pursuits, pencarian yang asal-asalan, seperti misalnya downloading catchy ringtones. Ya, dia mendownload bunyi dering yang enak didengar, ya. Padahal ini tidak terlalu perlu sebetulnya. Instant messaging about the latest gossip, ya, and looking up the world record for most cans crushed on one's head during the Super Bowl. Jadi ini Super Bowl adalah satu pertandingan American football, begitu ini satu kompetisi besar ya di sana, dan seringkali ada yang seperti ini, ya merayakannya seperti ini. Paling banyak memecahkan kaleng menggunakan kepala itu sampai berapa banyak gitu. Ya ini semua hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Ya itu untuk penggunaan pribadi. Perpaduan ini, this fusion, perpaduan ini of capabilities and increased availability of such devices could be a sign of a growing blend in society between work and personal life. Jadi perpaduan dari kemampuan ini dan ketersediaan perangkat-perangkat seperti ini yang meningkat, itu dapat menjadi sebuah tanda adanya sebuah a growing blend in society, ya adanya perpaduan yang meningkat atau pencampuran yang meningkat dalam masyarakat antara dunia kerja dan kehidupan pribadi. Or individuals atau orang-orang biasa, people, individuals itu bisa aja cuma simply atau hanya ya mengambil pendekatan kemewahannya ya untuk hubungan dalam kehidupan pribadi mereka. Ya, oke. Teksnya hanya seperti itu. Ya, kita ke pertanyaan sekarang. The term frivolous tadi ya implies, yang di sini dicarinya bukan sinonim anak-anak ya, tetapi dengan si penulis memberikan kata frivolous yang artinya sembarangan, asal-asalan, sembrono tadi, itu sebetulnya mengartikan apa atau mengimplikasikan apa? Ya, bahwa si penulis, ya, apakah yang A is fascinated by the endless capabilities on smartphones? Tentunya tidak. Ya. Apakah yang B hopes that technology ceases to expand its scope? Ya, ini tidak berbicara soal harapan. Ya, penggunaan serampangan itu bukan harapan. Okay. Yang C believes
that the average individual doesn't need a smartphone. Ya, karena mereka menggunakannya juga serampangan, sembrono, ya ngasal gitu. Artinya si penulis ini meyakini bahwa rata-rata orang-orang itu tidak memerlukan smartphone sebetulnya. Ya, jadi jawaban yang C ini sangat tepat sebetulnya. Oke. Tidak mengindikasikan bahwa the author has a smartphone, juga bukan yang wants to see more developments added to smartphone technology. Tidak, ya. Karena kata frivolous artinya sembrono atau sembarangan. Kita lanjutkan. What is the purpose of the conclusion sentence? Ya. Conclusion sentence itu ada di sini. Ini conclusion sentence. This fusion, perpaduan ini yang tadi terakhir ya, of capabilities and increased availability of such devices, ya, could be a sign of growing blend in society between work and personal life. Okay? Nah, sampai akhir ya, or individuals could simply be taking a luxurious approach to their connectivity in personal lives. Nah, berarti di sini ada dua hal yang dibahas. Okay? Perpaduan dari capabilities and increased availability, ya. Lalu orang-orang, maksud saya ya, dalam dunia pekerjaan dan kehidupan pribadi, ya. Lalu kemudian individu-individu yang hanya mengambil kemewahannya saja, ya. Jadi di kalimat kesimpulan ini terdapat dua hal, ya, yaitu yang mana? Yaitu yang ini. Betul? Present two possible explanations for the growing popularity of smartphones. Ya, opsi-opsi yang lainnya ini tidak tepat. Oke? Apalagi di sini melibatkan government, ya. Tidak disinggung sama sekali soal pemerintahan. Ya. Oke. Kita lanjutkan. The word capable in the second sentence is closest in meaning to. Nah, di sini dicari sinonim. Ya, kata capable tadi artinya mampu, ya. Capable artinya cakap, mampu, berkualitas begitu. Nah, tentunya sinonimnya adalah qualified. Ya, berkualitas, ya. Nah, yang lainnya, 4 yang lainnya itu adalah antonim atau lawan kata dari berkualitas. Ya, powerless, unskillful bisa dikatakan tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan, begitu juga inept and weak, lemah. Ya. Oke. Kita lanjutkan. The main point from the author's view is that pandangan utama, ya, dari si penulis adalah, ya, kita bisa lihat apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh si penulis di sini. Dia ingin menyampaikan, ya, apakah yang A, man's soul and spirit cannot be destroyed by superpowers? Tidak ada indikasi ke sini bahwa jiwa dan nyawa seseorang itu tidak dapat dihancurkan oleh superpower, bukan ke situ, ya. Man's destiny is not fully clear or visible, ya. Jadi takdir seseorang itu tidak jelas, tidak nyata katanya, bukan itu. Man's soul and spirit are immortal, ya. Jadi jiwa dan nyawa seseorang atau manusia itu immortal, tidak dapat mati, bukan ya. Yang D, man's safety is assured by the delicate balance of power in terms of nuclear weapons. Tidak disebut soal senjata nuklir, ya. Jadi tentunya jawabannya yang E, human society will survive despite the serious threat of total annihilation. Jadi masyarakat, ya, kehidupan bermasyarakat ini akan ada, ya, walaupun adanya ancaman penghapusan atau, ya, penghapusan keseluruhan total, ya, tetap akan ada masyarakat. Oke? Ya. Jadi jawabannya yang E. Ya. Mungkin di sini yang dimaksud dengan annihilation atau penghapusan di sini adalah ketika teknologi tidak ada, ya,
Toh, masyarakat itu akan tetap ada. Sekalipun penghapusan atau ketiadaan teknologi ini muncul. Ya, oke. Berikutnya kata there in the last sentence. There in the last sentence itu yang ini. Ya, itu mengacu kepada siapa katanya. Nah, tentunya kita harus lihat ke kalimat sebelumnya, yaitu ini. Ya, dari sini juga cukup sepertinya. Ya. Atau dari sini deh. Ya, this fusion of capabilities and increased availability of such devices could be a sign of a growing blend in society between work and personal life, or individuals could simply be taking a luxurious approach to their connectivity. Whose connectivity? Their individuals' connectivity in personal lives. Ya, hubungan antar individu dalam kehidupan pribadi mereka. Betul? Ya, jadi jawabannya adalah individuals. Ya. Oke, begitulah. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.